Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel. Materi kita kali ini adalah tentang time and date. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menyebutkan tanggal dan juga waktu dalam bahasa Inggris secara benar dan tepat. Kita awali dengan date dulu, di mana kita akan belajar dari days, month, dan year. Jadi menyebutkan menyebutkan hari dalam bahasa Inggris itu ya, 1 minggu itu kan ada 7 hari. Maka kalau hari Senin berarti kita menyebutkannya dalam bahasa Inggris yaitu Monday. Kemudian hari Selasa Tuesday, kemudian Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Nah, kadang-kadang masih banyak kesalahan dalam menyebutkan hari Rabu. Jadi hari Rabu itu bukan Wednesday tapi Wednesday. Jadi nesnya dihilangkan. Dan juga Friday itu bukan free day tapi Friday. Kalau free day jadinya hari libur ya. Jadi pembacanya adalah Friday. Dan kadang juga kalau orang Indonesia suka ragu antara Selasa dan Kamis. Jadi ingat aja kalau Selasa itu Tues, kalau Kamis itu Thurs. Jadi Tuesday dan Thursday. Jadi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Jadi jangan sampai salah dalam pengucapannya. Nah, biasanya untuk preposition atau kata depan yang kita pakai dalam menjelaskan hari, biasanya kita memakai on. Jadi nggak bisa kita bilang in Sunday tapi on Sunday. Menanyakan hari biasanya kita akan bertanya dengan memakai ekspresi what day is it today. Maka kita akan menjawab it's Thursday. Sementara what day is your English class, maka kita jawabnya it's on Thursday. Bulan dalam bahasa Inggris hampir sama dengan bahasa Indonesia, cuman beda pengucapan dan juga beda penulisan. Jadi January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Jadi Januarinya sama Februarinya bedanya di ujung saja, di mana huruf terakhirnya Y. March, April sama, cuma cara bacanya beda. May, June, July, August, September, October, November itu sama. December hampir sama, bedanya cuma di S sama C-nya saja. Jadi ingat, penulisannya jangan sampai salah. Dan juga cara bacanya. Jadi ada January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Sementara dalam menyebutkan tahun ada 2 cara. Misalnya tahun 1894 atau 1894 kita juga bisa nyebutin seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggris juga bisa seperti itu. Kita bisa menyebutkan 2 angka saja, misalnya 1894, dua angka, atau kita nyebutinnya 1894. Sementara untuk 2010 kita bisa menyebutkannya dengan 2010 atau 2010. Untuk penyebutan tanggal, kita bisa mengawalinya dengan bulan baru tanggal, March 7. Jadi biasa. Jadi untuk tanggal ini jangan lupa kita memakai ordinal number. Ordinal number itu yang seperti first, second, third, seperti itu. Makanya ada TH di belakang angkanya. Selain dari itu, kita juga bisa memulainya dengan menyebutkan tanggal dulu baru bulan. Dan biasanya orang Indonesia memang kecenderungan kita memulai menyebutkan tanggal dengan menyebutkan tanggalnya dulu baru bulan. Nah, cara penyebutan tanggal dulu baru bulan maka berbeda. Kita akan memakai of di tengah-tengah antara tanggal dan bulannya. Jadi 7 of March. Ini biasanya British yang memakai ini. Jadi kalau American biasanya bulan dulu baru tanggal. Kalau British tanggal dulu baru bulan. Jadi kalau memang terbiasa tanggal dulu baru bulan, maka jangan lupa pakai of di antara tanggal dan bulannya. 7th of March.
Sekarang kita akan masuk time, cara menyebutkan jam. Kita awali dulu. Nah, ini jam dinding dan jam tangan. Jam dinding, ingat bahasa Inggrisnya adalah clock. Jam tangan adalah watch. Jadi berbeda ya. Sementara jam ini kita sebut dengan analog, dan ini kita sebut dengan digital. Jarum jam dalam bahasa Inggris itu kita sebut sebagai hand. Jadi orang Inggris atau orang Amerika menyebutkan jarum itu, mereka menyamakan jarum dengan hand. Dan kalau jarum itu menunjukkan menit, maka kita sebut sebagai minute hand. Menunjukkan jam berarti hour hand. Menunjukkan detik berarti second hand. Searah jarum jam dalam bahasa Inggris adalah clockwise. Berlawanan arah jarum jam dalam bahasa Inggris kita sebut dengan counter clockwise. Nah, kalau si minute sama hour hand-nya tepat di angka 12, maka kalau dia malam hari kita sebut dalam bahasa Inggris it's midnight atau it's 12 midnight. Sementara kalau dia siang hari, maka kita nyebutnya it's noon. Jadi kalau ada orang bilang noon berarti itu tengah hari. Atau boleh it's midday. Jadi midday itu biasanya British yang nyebut midday. Atau 12 noon. At noon kata orang itu berarti tengah hari, jam 12 tepat. Nah, dalam bahasa Inggris atau dalam konteks bahasa Inggris itu sendiri, biasanya untuk jam mereka memakai 12 hours clock. Dengan kata lain berarti jamnya dari 1 sampai jam 12 saja. Untuk membedakan siang dan malamnya mereka memakai PM dan EM. Jadi EM itu dari 00 sampai jam 12 siang, sementara PM dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, itu untuk kehidupan sehari-harinya mereka memakai 12 hour clock. Berbeda dengan kita kecenderungan memakai 24 hour clock, makanya ada jam 20, jam 7, jam 19, berarti menyatakan itu malam. Nah, tapi untuk di bidang medis ataupun bidang militer, biasanya mereka memakai 24 hour clock. Kenapa? Untuk menghindari kesalahpahaman. Jadi misalnya di dunia medis misalnya nih, si dokter nyuruh kasih obat misalnya jam 8, tapi dia lupa menyebutkan PM/IM-nya. Akhirnya jadinya harusnya jam 8 malam, perawatnya malah memberikan obatnya jam 8 pagi. Nah, jadi untuk menghindari yang seperti itu, mereka memakai 24 hour clock di bidang medis dan militer untuk menghindari kesalahpahaman. Karena kan kalau misal 24 itu jelas, kalau jam 20 ya otomatis itu pasti malam. Jadi tidak perlu mencantumkan PM atau IM-nya. Nah, ini ibaratnya misalnya kalau 12 hour clock, kalau jam 6 sore itu kita tinggal bilang di 24 hour clock 18, jam 18 seperti itu. Nah, ini kalau minute hand-nya di angka 12 tadi kita sebut dengan o'clock. Sementara minute hand-nya di angka 6 kita sebut dengan half past. Kalau minute hand-nya di angka 1 sampai 5 berarti itu lewat, maka kita pakai istilah past. Sementara minute hand-nya di angka 11 sampai 7, maka itu kurang, maka kita sebut dengan to. Minute hand-nya di angka 9 atau di angka 3, maka kita pakai istilah quarter. Kalau di angka 9 quarter to, kalau di angka 3 quarter past. Jadi kalau lewat past kurang to. Nah, contohnya seandainya hour hand-nya di angka 7 dan minute hand-nya di angka 12, maka kita nyebutnya it's 7 o'clock. Sementara kalau minute hand-nya di angka 6, maka kita nyebutnya half past 7. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kita dahulukan menyebutkan menit dulu baru jam. Kalau minute hand-nya di angka 3, maka kita nyebutnya quarter past 7. Sementara minute hand di angka 9, quarter to 7. Untuk menanyakan waktu, biasanya kita memakai istilah what time is it, atau bisa have you got the time. Jadi kalau ada yang bertanya have you got the time, berarti menanyakan jam, maka kita jawabnya it's 11 o'clock AM.
Nah, ada caranya supaya kita tidak harus, mungkin kalau kita orang Indonesia tidak terbiasa memakai past dan to, atau kita tidak terbiasa mendahulukan menit dulu baru jam. Jadi boleh kita dalam bahasa Inggris itu tidak pakai to atau past. Jadi caranya, misalnya jam 10 lewat 10 ini ya, maka kan dalam bahasa Inggris berarti it's 10 past 10. Nah, boleh tanpa past, berarti kita nyebutinnya ya langsung aja it's 10:10. Jadi boleh saja tanpa past it's 10:10. Nah, kalau ini udah jelas ini jam 1 tepat, maka kita tinggal tambahkan o'clock. Contoh lainnya misalnya jam 7.30, kita bisa menyebutkannya dengan it's 7:30, atau boleh langsung saja 7:30 tanpa pastnya. Atau contoh lain 4:20, maka kalau pakai past kita nyebutinnya 20-nya dulu, maka it's 4:20, atau boleh langsung it's 4:20. Nah, kalau untuk lewat sih nggak ada perubahan ya, tinggal kita taruh aja jamnya duluan baru menit dan kita hilangkan pastnya. Tapi mungkin untuk kurang akan sedikit berbeda. Contohnya nih, jam 2, kalau kita akan menghitungannya jam 2 kurang 10 ya, maka dalam bahasa Inggris is 10 to 2 ya. Jadi kita dahulukan dulu menitnya, is 10 to 2. Nah, kalau nggak mau pakai to bisa, maka bahasa Inggrisnya sedikit berbeda, yaitu it's 1:50. Ini kan sama dengan jam 1 lewat 50. Jadi it's 1:50. Jadi boleh nggak pakai to, tapi menitnya jadinya lebih dari 30 berarti ya. Jadi it's 1:50. Nah, ini bisa it's 9:15 atau it's 9:15. Nah, semoga bisa dipahami. Jadi boleh tanpa pakai pas sama to, tapi langsung kita sebutin. Kalau pakai pas dan to, maka harus menitnya dulu baru jam. Kalau tanpa pas sama to, boleh jam dulu baru menit. Oke, semoga bisa dipahami. Mudah-mudahan ini bermanfaat. I think that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.